Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 27 September 2024. Kita patut bersyukur atas penyertaan-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sudah kami rasakan dan nikmati. Saat ini kami akan membaca dan akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, semoga kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pagi hari ini terambil dari Ester 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, ketika murka Raja Ahasweros telah surut, Baginda teringat kepada Wasti dan yang dilakukannya, serta apa yang diputuskan atasnya. Berkatalah para pelayan pribadi raja yang bertugas untuk Baginda, hendaklah orang yang mencari gadis-gadis, anak-anak dara yang elok rupanya bagi raja. Hendaklah raja menempatkan petugas-petugas di seluruh daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam puri, Susan di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, gadis terbaik pada pandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukannya lah demikian. Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, ia dulu diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan bersama Yekonya, Raja Yehuda, yang diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak pamannya, sebab anak itu tidak berayah ibu lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ayah ibunya meninggal, Mordekai mengangkatnya sebagai anak. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, banyak gadis dikumpulkan di Puri Susan di bawah pengawasan Hegai. Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, para penjaga perempuan. Gadis itu sangat baik dalam pandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan makanan khusus kepadanya. Ia juga memberikan kepada Ester 7 dayang-dayang yang terpilih dari istana raja dan memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian terbaik di balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena Mordekai melarangnya. Setiap hari Mordekai berjalan-jalan di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui keadaan Ester dan apa yang dilakukan orang terhadapnya. Sebelum seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasweros, ia harus dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sesungguhnya demikianlah digenapi hari-hari untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta wangi-wangian lain untuk perempuan. Lalu gadis itu akan masuk menghadap raja, dan segala yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali ke balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para selir. Ia tidak boleh lagi masuk menghadap raja kecuali jika raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan namanya. Ketika Ester anak Abihail, paman Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak,
mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, ia tidak meminta apapun selain dari yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Ester menimbulkan rasa sayang pada setiap orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke istananya pada bulan Tebet, bulan ke-10 pada tahun ke-7 pemerintahannya. Ester dicintai oleh raja lebih daripada semua perempuan lain. Ia mendapat kasih sayang raja lebih daripada semua anak dara lain, sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian raja mendapatkan perjamuan besar bagi semua pembesar dan pegawainya, suatu perjamuan karena Ester. Baginda menitahkan pembebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layaknya bagi raja. Ketika anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Ester tetap berbuat menurut perbuatan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja dari kelompok penjaga pintu, merasa sakit hati lalu berupaya untuk membunuh Raja Ahasweros. Tetapi hal itu diketahui oleh Mordekai dan ia memberitahukannya kepada Ratu Ester. Ester lalu menyampaikannya kepada raja atas nama Mordekai. Hal itu diselidiki dan ternyata benar. Kedua orang itu pun digantung pada tiang. Peristiwa itu ditulis dalam kitab sejarah di hadapan raja. Demikian firman Tuhan. Tema hari ini yaitu mendapat kasih sayang, dalam bahasa Toraya Ungkabutui Pakaboro. Tidak mudah melupakan dan melepaskan segala kenangan dari orang yang sangat dicintai. Butuh waktu untuk dapat melupakan atau memberi ruang bagi yang baru untuk datang. Demikianlah yang dialami dan dirasakan oleh Ahasweros pasca keputusan yang dijatuhkan kepada Wasti karena ketidakpatuhannya. Wasti dijatuhi hukuman karena tidak hanya dianggap menghina martabat raja, tetapi juga dapat menjadi bumerang dalam tiap-tiap rumah tangga umat, akibat tidak adanya rasa hormat terhadap suami sebagai kepala keluarga. Putusan itu tentu saja menyakitkan Ahasweros karena ia harus kehilangan sang istri. Namun, ia harus menerimanya demi kebaikan untuk semua. Masa-masa gunda yang dialami oleh raja ternyata menarik simpati orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka mengupayakan supaya ruang kosong dalam diri sang raja sepeninggal Wasti dapat segera terisi oleh pribadi yang tepat. Proses untuk mengumpulkan dan menyeleksi perempuan-perempuan yang terbaik pun berlangsung, termasuk Hadasa atau Ester keponakan Mordekai. Kebaikan, kerendahan hati, keelokan paras, dan ketaatannya membuat Ester beroleh kasih sayang dari Ahasweros melebihi perempuan-perempuan lain. Kasih sayang yang diperoleh oleh Ester menjadikannya ratu menggantikan Wasti. Rasa hormat dan kepercayaan penuh kepada sang paman yang telah mengasihinya dan mengangkatnya sebagai anak telah membawa Ester ke istana raja dan beroleh kasih sayang raja dan meluputkan mereka dari ancaman pembunuhan oleh Bigtan dan Teres. Sungguh kasih sayang hal penting dalam membangun kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami agar kami beroleh memiliki sikap hidup yang baik.
apapun kesempatan yang dipercayakan kepada kami. Semoga kami dapat melakukannya dan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini seturut kehendak Tuhan. Sampai jumpa di renungan harian Toraya berikutnya. Shalom.